semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan penuh dengan sukacita ya. Eh, Perkenalkan saya Vina, kalau yang belum tahu. Kali ini kita akan bincang-bincang membahas tentang bagaimana caranya seorang fresh graduate bisa langsung jadi seorang manajer dalam waktu singkat. Nah, pertanyaan pertama, biasanya ekspektasi kalian itu jadi manajer di usia berapa sih? Nah, coba kalau kalian kira-kira udah dijawab, mungkin sama nggak ya dengan jawaban saya? Kalau saya sendiri, ekspektasi saya untuk ada di level manajer itu mungkin di usia 30 tahun lah paling tidak. Apakah jawaban teman-teman sama atau beda? Ya. Nah, saat ini yang saya akan bahas adalah gimana caranya fresh graduate yang mungkin masih usianya sekitar 21 sampai 23 tahun bisa langsung masuk level manajerial. Artinya di usia di bawah 25 tahun udah jadi seorang manajer. Nah, untuk saat ini, di masa sekarang ini, hal itu sangat mungkin terjadi, teman-teman. Banyak perusahaan yang sudah buka jalan untuk teman-teman fresh graduate yang mau masuk atau tertarik atau punya potensi masuk ke level manajerial. Kalau teman-teman nonton video-video saya sebelumnya tentang manajemen trainee, itu adalah salah satu jalannya untuk kalian para fresh graduate yang mau langsung masuk ke level manajerial. Nah, kalau boleh sih kalian tonton dulu ya video saya sebelumnya tentang MT, bagaimana suka dukanya, bagaimana tahapan seleksinya. Kurang lebih yang saya mau buka insight pemikiran kalian itu ya tadi, ketika seorang fresh graduate yang umurnya masih di bawah 25 tahun bisa jadi seorang manajer. Banyak sekarang perusahaan membuat program-program namanya beda-beda. Ada yang namanya MT, Management Trainee, ada yang namanya ODP, ada yang namanya LDP, ada yang namanya MDP. Kalian bisa searching, dan itu banyak banget saya lihat sekarang di LinkedIn, di Jobstreet atau di platform job yang lain. Bahkan saya lihat sekarang ada yang namanya GDP ya kayaknya kalau nggak salah. Pokoknya tentang leadership program yang tujuannya adalah menciptakan leader-leader baru dari anak-anak muda yang baru fresh graduate tadi. Nah, caranya gimana? Apakah kalian tertarik? Caranya tentu yang pertama kalian rajin-rajin buka tadi yang saya sebutin kayak Jobstreet, LinkedIn, bahkan sekarang di Instagram pun sudah banyak yang membuka yang memberitahukan informasi-informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan yang judul pekerjaannya adalah tadi yang saya sebutin, MT, ODP, LDP, GDP. Intinya program-program yang menyiapkan fresh graduate untuk masuk ke level manajerial. Tapi hati-hati teman-teman, ada perusahaan yang mengiming-imingkan nama lowongan pekerjaannya adalah mencari MT, ya kan, dengan kapabilitas ABCDE gitu. Tetapi ini pengalaman ya, ini pengalaman rekan saya, teman saya, programnya MT, tapi ketika dia masuk, yang terjadi itu kayak dia bukan MT pada umumnya yang saya tahu gitu ya. Jadi hanya judulnya MT tapi tidak sesuai dengan ekspektasi MT yang sebenarnya. Nah, untuk itu kalian perlu gali dulu, cari tahu dulu ketika ada satu program MT dibuka, kalian lihat ini perusahaannya mana, kredibilitas perusahaannya seperti apa. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan terkenal nih, kalau saya sebutin ya, contoh kayak Orang Tua Group, Unilever, Danone, sekarang Shopee, kawan lama yang buka MT lagi tuh, kalau ODP nih BNI, Danamon, BCA, Mandiri, itu ada LDP, Coca-Cola. Itu udah 10 yang saya sebutin.
Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar lainnya yang buka lowongan MT, ODP, LDP, JDP, ya itulah dengan namanya masing-masing. Tentu yang pertama ya kalian lihat dong kriteria yang diminta oleh setiap MT di dalam perusahaan itu mungkin berbeda. Nah, pada umumnya syarat utama untuk jadi seorang MT biasanya dilihat dari IPK, kemudian usia, karena mereka memang mencari fresh graduate, biasanya usianya itu maksimal hanya 24 atau 25, beda-beda. Terus biasanya maksimal pengalaman, karena tadi ya ini memang program khusus untuk fresh graduate, jadi yang pengalaman itu bukan minimal pengalaman, justru maksimal pengalaman. Biasanya maksimal pengalaman ini ada yang 1 tahun, ada juga yang 2 tahun, beda-beda. Kemudian biasanya ada juga yang mengharuskan bahasa Inggris, TOEFL dan lain-lain. Kemudian ada beberapa program yang memang hanya minta jurusan tertentu. Jadi beda-beda, balik lagi tergantung perusahaannya, tergantung MT-nya MT apa dulu. Gitu ya. Biasanya ada MT seperti yang kayak saya contoh ini, ada MT yang hanya minta untuk anak teknik, ada juga yang minta semua jurusan, it's okay. Jadi beda-beda, balik lagi kamu lihat lagi kriteria yang mereka minta itu seperti apa. Nah sekarang gimana persaingan untuk bisa masuk ke program tersebut ya. Tentu menurut saya ini cukup menggiurkan lah ya untuk teman-teman kita fresh graduate, yang mana yang mungkin fresh graduate lagi mencari lowongan kerja yang pas, tiba-tiba ditawarin untuk ada nih program untuk bisa langsung jadi manajer dalam waktu dekat, mungkin sih akan tergiur ya sebagian besar. Tentu ya tadi persaingannya itu ya kalian se-Indonesia gitu, jadi tentu cukup ketat persaingannya. Proses yang dilalui juga banyak, nggak hanya 1 kali interview dan kamu akan langsung masuk, nggak, panjang ya prosesnya. Jadi gimana caranya kamu bisa melewati setiap proses tadi. Prosesnya sendiri udah saya jelasin di video saya sebelumnya, kalian bisa lihat saya jelasin detail dari awal sampai kamu bisa masuk ke program MT. Itu ada tahapan-tahapan secara garis besar dari semua perusahaan yang saya rangkum ya. Terus ketika udah masuk bener nih jadi manajer gitu ya kan, apa jangan-jangan kalian ragu, jangan-jangan ini cuman iklan doang ya kan, ternyata pas udah masuk boro-boro nggak ada. Tadi ya teman-teman, kalau yang saya sebutin tadi mungkin dari 10 perusahaan yang saya wakilkan lah ya, dari sekian banyak perusahaan yang lain yang kredibilitasnya udah dijamin, udah pasti, ya bener, sesuai dengan program mereka, mereka akan menyiapkan kalian para fresh graduate untuk jadi seorang leader di manajerial lah kita bilang. Dan itu terjadi pada saya sendiri juga, saya mengalaminya. Dan tinggal waktunya itu yang berbeda-beda. Seperti yang saya bilang tadi, kalian tidak serta-merta langsung begitu kalian masuk ke dalam perusahaan tersebut kalian jadi manajer. Kalau kayak gitu kalian nggak tahu apa-apa dong. Maksudnya tiap perusahaan itu kan punya ciri khas sendiri, sementara kita yang fresh graduate ini mungkin belum punya pengalaman di bidang yang sama dengan perusahaan itu. Jadi kalian akan disiapin dulu. Ketika kalian masuk, kalian dipersiapkan soft skill, hard skill, semuanya, mental, bahkan dalam waktu tertentu sampai akhirnya kalian ketok palu lah ya, jadi di posisi manajerial. Dan waktunya ini nih yang beda-beda setiap perusahaan. Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun. Setahu saya sih paling lama kayaknya 1 tahun ya, baru sampai kamu bisa dianggap lulus, dinyatakan lulus menjadi seorang manajerial. Dan apa selanjutnya yang kamu alami? Ini pengalaman dari saya sendiri ya. Ketika kamu di usia muda, belum 25 tahun, udah jadi manajer, kamu punya banyak bawahan, kamu punya tim yang harus kamu lead gitu ya, untuk mencapai goals tertentu. Tentu itu nggak gampang ya. Jadi memang sejalan sih, program MT ini persaingannya ketat sampai didapatkan orang-orang tertentu yang
yang dipilih lah gitu ya. Dan sejalan dengan nanti pada saat kamu udah lulus tok jadi manajer lah gitu ya, yang kalian hadapi adalah dunia nyata yang benar-benar kalian seorang leadernya dan kalian punya tim banyak, kalian punya goals yang harus dicapai dengan cara menggerakkan tim itu gimana caranya. Dan itu penuh dengan drama lah ya bisa dibilang. Karena kalian akan punya banyak tim, bahkan pengalaman saya sendiri terbanyak itu ada 150 orang yang harus dikelola gitu ya, dengan latar belakang mereka masing-masing, usia mereka macam-macam. Jangan harap usia mereka itu semuanya yang masih baru lulusan SMA 17-18 tahun. Oh tidak ya, kenyataannya adalah mereka usianya banyak yang lebih tua dari kita. Justru malah yang lebih muda dari kita hanya mungkin 20%-nya, yang sama dengan kita mungkin 30%-nya, 50%-nya adalah orang tua yang usianya jauh lebih tua daripada kita. Dan itu loh yang harus kalian atur, yang harus kalian lead gitu. Dan itulah tantangannya. Jadi wajar kenapa mungkin persaingan MT itu cukup ketat ya menurut saya sendiri. Ya karena tadi nanti pada saat real kalian jadi seorang manajer belum tentu setiap orang itu mampu untuk itu. Karena tantangannya cukup berat dan itu nggak main-main ya. Kita pegang perusahaan orang bukan perusahaan kita gitu. Dan kita salah satu yang harus bisa menggerakkan tim yang ada di bawahnya gitu ya teman-teman. Terus tantangan MT-nya lagi apalagi nih saat kamu udah jadi seorang manajer. Kamu harus bisa mengambil keputusan dalam waktu yang cepat. Bayangin kamu yang masih usianya 23 lah, anggap ya kayak saya nih, saya masih 23 tahun. Harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang itu nanti akan berimpact ke perusahaan kamu gitu. Ya pokoknya nanti kalian akan mengalami lah kalau kalian masuk ke MT ya. Terus kalian juga harus selalu punya ide baru, inovasi baru. Tunjukkanlah milenial kalian dengan karya yang positif lah gitu ya. Bukan menunjukkan kelabilan di usia segini yang masih anak-anak labil gitu ya kan. Malah itu yang ditunjukin no ya. Jadi justru sebaliknya, tunjukin anak muda yang kreatif, inovatif, pekerja keras. Itulah yang diharapkan dari seorang MT. Jadi kalian jadi manajer muda itu tidak serta-merta hanya menerima jabatan tok gitu ya, tapi kalian memang bisa ditiru, kalian memang bisa dicontoh, kalian memang bisa ngelit orang, kalian memang bisa selalu punya ide baru yang akan berdampak untuk perusahaan. Intinya menguntungkan perusahaan juga. Jadi sama-sama untung karena perusahaan bisa diuntungkan dari ide-ide kalian, dari kerja kalian, dan kita juga akan merasa senang, harusnya merasa bangga ketika kamu di usia yang belum 25 tahun tapi kamu udah mencapai posisi manajerial gitu. Dan gimana nanti apakah ekspektasi kalian mengenai gaji, benefit itu seperti manajer pada umumnya? Iya teman-teman, kalian bisa riset sendiri, mungkin kalian punya teman-teman atau kalian bisa searching sendiri lah, saya rasa itu juga sekarang udah banyak ya di internet. Intinya yang pasti kalau kalian kerjanya bagus, menurut saya gaji itu mengikuti ya, jadi itu akan sesuai lah, sesuai dengan apa yang kita buat itu yang akan kita dapat gitu ya teman-teman. Jadi gimana, apakah teman-teman semua tertarik yang fresh graduate untuk masuk ke program-program yang saya sebutkan tadi untuk jadi seorang manajer di usia sebelum 25 tahun? Kalau iya silahkan cari info sebanyak-banyaknya, lamar ke berbagai perusahaan yang buka lowongan-lowongan mengenai program-program yang saya sebutkan tadi. Tidak hanya satu teman-teman, sekarang itu banyak banget, yang saya sebutin aja udah 10 dan masih banyak lagi. Mungkin ini juga bisa
relate ya sama kalian yang sekarang lagi menjalani program yang saya sebutin tadi, mungkin di salah satu perusahaan yang saya sebutkan tadi. Good luck buat teman-teman semua, semoga semakin yakin kalau memang kalian punya harapan kalian bisa lulus di program tersebut. Dan untuk yang pikir-pikir dulu ya boleh juga sih, nggak apa-apa, semoga saya bisa kasih info yang bisa mencerahkan teman-teman sekalian lah gitu ya kira-kira. Kalau masih ada pertanyaan boleh kalian lihat Instagram saya, tapi kalau boleh sih komen aja ya di sini, nanti akan saya balas sebisa mungkin dan secepat mungkin. Atau kalian boleh juga DM di Instagram. Dan kalau kalian ragu ya apa jangan-jangan saya ini adalah orang gabut yang ngomong dengan seenaknya gitu ya, nggak percaya dengan info yang saya berikan, kalian juga bisa cek di LinkedIn saya sesuai nama YouTube saya juga. Ya kita berbagilah, semoga apa yang saya berikan bisa membantu teman-teman. Gitu aja ya teman-teman. Oke, bye.